Membujuk pemilih bimbang, terima kasih Anda masih bergabung bersama Rosi dengan tema kita malam hari ini yaitu membujuk pemilih bimbang. Dan selanjutnya harian Kompas tanggal 12 Maret memuat tulisan di kolom opini berjudul Golput ditulis oleh Frans Magnis Suseno. Ia adalah rohaniwan, mantan guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Briakara, dan Romo Magnis sudah bersama kami malam hari ini. Selamat malam Romo. Selamat malam. Romo, tulisan Romo di harian Kompas berjudul Golput ramai diperbincangkan. Bagi mereka yang mengenal tulisan-tulisan Romo, ini dianggap berbeda, keras sekali Romo tentang mereka yang jadi golput. Apa memang Romo marah banget sama kaum golput? Barangkali saya sedikit terlalu kasar, tapi yang mau saya tulis di situ saya anggap penting. Karena saya setuju tulisan Romo. Kita menghadapi suatu pemilihan yang akan penting untuk 5 tahun yang akan datang. Dan saya mau menjelas, bikin jelas pendapat saya bahwa sebetulnya tidak memilih padahal tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena Romo bilang begini, bukan wajib secara hukum, melainkan wajib secara moral. Kalau Anda meskipun sebenarnya dapat tetapi Anda memilih untuk tak memilih atau golput, maaf, hanya ada 3 kemungkinan. Bodoh atau stupid, atau Anda berwatak benalu, kurang sedap, atau Anda secara mental tidak stabil. Anda seorang psycho freak. Betul, psychosomatic addict insane. Apakah seorang profil seperti Panji atau Haris Azhar? Anda ya. Yang jelas mereka tuh bukan orang normal, bukan orang biasa. Haris Azhar tuh pejuang top, ini entertainer top. Jadi dia bukan cross section. Saya sendiri merasa bahwa mungkin saya terlalu tergoda oleh bagusnya istilah yang agak keras. Tapi yang mau saya katakan, kalau orang saking kecewa lalu tidak memilih, padahal dalam pemilihan ini kita tentukan siapa yang memimpin bangsa ini selama 5 tahun. Ada sesuatu yang saya anggap tidak beres kalau masuk ke pojok dan menggerutu karena dua-duanya tidak memuaskan. Itu. Saya merasa bagaimanapun juga kita hanya punya 2 orang itu. Misalnya pemilihan presiden, ya kita punya Jokowi, ya kita punya Prabowo. Salah satu senang atau tidak akan memimpin negara ini. Jadi saya setuju kalau Man U lawan Arsenal, kalau kita nggak suka dua-duanya ya pulang aja. Kalau suka ya dukung salah satu, nggak usah minta orang debat dulu. Jadi poinnya Romo saya setuju, orang tuh yang punya integritas, punya kewajiban untuk dirinya juga untuk ikut menentukan pilihan. Kalau nggak dia bisa nyesel 5 tahun. Ya. Tapi kan begini, Romo Magnis dan Pak Wimar adalah orang yang sangat dekat dengan Gus Dur. Anda berdua memahami betul pemikiran Gus Dur. Gus Dur juga pernah menulis di harian Kompas tahun 2004 kalau nggak salah tentang judulnya begini. 2004 beliau udah meninggal. Belum dong. 2004 masih ada. Belum. 2004. Belum dong, 2004 belum. Masih ada. Masih ada orang, Yeni menikah saja tahun 2008 kan beliau masih ada. Anyway, nulis di Kompas. Saya lebih, fact check, saya lebih kenal berarti. Anyway, Gus Dur pernah menulis di koran Kompas berjudul Apa Yang Kau Cari Golput. Itu adalah juga sedikit mengecam para golputers ini, kaum golput ini. Tapi kemudian Gus Dur 2 kali menyerukan golput di pemilu 2004 juga setelah ia menulis di harian Kompas dan di 2009. Artinya Gus Dur sendiri pernah jadi golput. So apa yang salah, Romo? Yang salah kita terlalu mengagungkan Gus Dur. Harus mengikuti Gus Dur. Iya betul. Gus Dur itu berakhir sebagai presiden secara sangat tidak mengenakan. Dan menurut saya tahun 2004 dan 2009 golputnya juga tidak tepat. Tidak tepat maksudnya? Tidak, Gus Dur tidak tepat menjadi golput. Oh, Anda pada saat itu tidak setuju alasan Gus Dur untuk golput? Tidak. Memang Rosi maaf ya saya ralat mumpung masih on air. Jadi 2004 Gus Dur masih ada. Ya maksud saya 2004 beliau bukan presiden lagi. Iya betul. Agak Pak Wimar. Jujur. Tuh udah punya aplaus. Akhirnya dapat aplaus.
Pak Wimar agak jauh loh antara nggak jadi presiden sama udah nggak ada. Ya nggak apa-apa. Kalau dalam bahasa dusun pagar alam kacek dike ngulahe. Romo Magnis, apakah misalnya alasan seperti yang dikemukakan oleh Haris Azhar soal penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM itu tidak dianggap sesuatu yang rasional? Saya kira yang beliau katakan itu sangat bisa saya mengerti dan saya sesalkan juga. Karena itu saya menulis di situ juga, kalau memang menganggap dua-duanya tidak bagus, ya dalam pemilihan itu kita tidak milih yang terbaik karena mungkin nggak ada yang baik. Kita memilih supaya jangan yang kita anggap lebih buruk menjadi pemimpin. Itulah, jadi kita memilih untuk mencegah. Betul Rosi, antara orang yang pernah disangka melakukan pelanggaran HAM dengan orang yang dianggap kurang sukses mengadakan penyelesaian HAM itu beda. Beda banget. Ya, kritiknya Pak Haris saya bisa terima semua. Romo Magnis orang yang anti hukuman mati. Ya. Dalam sejarah 20 tahun terakhir reformasi, ya. angka paling tinggi eksekusi hukuman mati di zaman Jokowi. Apa landasan moral Romo Magnis terhadap situasi itu? Saya akan mengatakan kalau merasa itu begitu buruk sehingga Pak Jokowi jangan dipilih, ya pilih Prabowo. Betul. Ya toh. Terus lanjutannya Anda jangan diam dong, ayo cepetan. Tapi Prabowo... Sebentar. Berantem. Ini orang tua nih. Ini orang tua. Ayo cepet. Tapi Prabowo juga tercatat dalam dokumen negara bahwa dia juga bagian dari orang yang harusnya bertanggung jawab pada peristiwa pelanggaran HAM. Yes. Cuma bilang ya saja. Sebentar. Ini memang betul. Hanya saya mengatakan kita sekarang punya 2 orang. Iya. Sudah pasti sampai tahun 2024 atau Pak Jokowi atau Pak Prabowo akan memimpin negara ini. Entah bagaimana yang mereka sebelumnya, apa masuk, kecuali dianggap persis sama lah, bisa lempar keping. Tetapi kalau tidak, ya saya akan memilih orang yang saya merasa kurang berbahaya itu. Baik, Romo begini. Tenang. Begini Romo, saya masih ngejar terus. Saya baca tulisan Romo sampai 3 kali sebetulnya dalam beberapa hari terakhir ini. Saya lagi mikir, saya ini di bagian yang mana. Stupid saya nggak apa-apa. Kalau dibandingin Romo saya stupid, memang saya terima itu. Tapi saya mau bilang begini Romo. Kalau misalnya tadi kita harus memilih, saya gagal paham bagaimana kita anjurkan kepada komunitas orang-orang yang jadi korban pelanggaran HAM. Yang dia melihat bahwa mereka setiap pemilu dibohongin. Diajak ketemu, didandanin, ditemui, tapi habis itu hilang. Ya kan? Lalu bagaimana kita mau bangun kepercayaan diri pada mereka supaya mereka mau memilih. Jadi memang ada, mungkin kalau bahasanya Romo punya problem psikologi, memang betul mereka punya problem psikologi. Mereka kecewa dengan sistem, dengan negara, dengan pemerintah, mereka kecewa. Tapi ini Pak Haris saya setuju, saya berpendapat kalau orang betul-betul menjadi korban, melihat kenyataan bahwa para korban selalu diabaikan, ya. Saya menerima bahwa mereka tidak ikut memilih dan mengatakan apaan kami terlibat. Ya. Tapi yang aktivis juga Pak Haris sendiri, orang yang memperjuangkan mereka, apa gunanya di dalam pemilihan itu lalu berdiri di pojok dan tidak berbuat apa-apa. Saya tidak di pojok, saya ke acara Rossi di Kompas TV. Jadi begini Romo, justru saya ingin mengatakan bahwa golput sedikit sekecil apapun dia punya makna dan dia harus dihadirkan, diakui. Saya mau bawa konsep political minority. Dia minoritas politik. Saya tahu Romo adalah orang yang sangat punya perspektif melindungi kelompok minoritas. Beberapa buku Romo saya baca, etika politik dan lain-lain. Punya keberpihakan pada kelompok minoritas. Tapi kenapa dalam soal yang ini kan freedom of conscience kita, hak atas keyakinan kita, gagasan dari apa yang kita pikirkan, sebodoh apapun kita punya keyakinan itu harus dihargai. Dan kenapa harus dibilang bodoh dan tidak bermoral? Dan itu yang menurut saya seharusnya kelompok minority politik ini yang harus dikasih ruang. Karena situasinya nanti, tadi saya kutip Panji sekali lagi, hebat banget lu Ji, ya kan? Tumben ya?
Luar biasa deh memang. Gak ada tepuk tangan nih penonton, brengsek. Ada ini juga Romo. Ketegangan ini ya antara cebong dan kampret ini. Ya kan kesian tuh si cebong yang sebenarnya dan kampret yang sebenarnya. Dibawa-bawa. Nah, ketegangan ini nanti siapa yang jadi daun pepaya? Yang melemaskan. Oh. Dan golput ini adalah pilihan ketiga. Jujur saya terenyuh sama pernah saya naik satu ojek online. Saya nggak mau sebutin mereknya. Dia bilang nggak seru nih. Oke. Kayak 5 tahun lalu dan itu aja. Ya. Nah dia bilang mestinya ada yang ketiga nih Pak. Dan waktu itu saya sebut mungkin yang bagus orang seperti Romo Magnis karena bijak. Oh. Ya kan? Oke, jadi Romo, jadi meminta orang untuk memilih atau jangan golput tidak sesederhana bahwa ya sudah kalau tidak pilih Jokowi ya pilih saja Prabowo. Tidak semudah itu Romo, karena mereka punya alasan, misalnya mereka kecewa dengan apa yang selama ini belum dikerjakan oleh Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Tapi juga tadi apa waktu Romo bilang ya pilih yang satu lagi punya masalah dengan juga. Kasus HAM. Jadi tidak semudah itu kemudian bilang, hey jangan golput, harus pilih. Justru mereka sangat rasional dengan kegolputannya. Mungkin begini, saya tidak melihat ikut pemilihan itu sebagai semacam hadiah atau pengakuan kebaikan para politisi. Dengan partai-partai politik saya juga tidak puas, tapi kita singkirkan saja. Dan saya bisa menerima argumen ini. Hanya saya merasa kita bisa mempengaruhi secara nyata 5 tahun yang akan datang, senang atau tidak, yang tersedia hanya material yang sekarang dimasuk ke dalam pilihan. Juga kalau kita dengan dua-duanya sangat tidak setuju, kecuali memang dianggap persis sama, oke, lalu saya juga tidak tahu bagaimana, bahwa orang yang sudah mengalami 10, 5, 10, 20 tahun diabaikan, lalu mengatakan saya tidak lagi mau ikut di dalam itu, saya bisa mengerti. Tetapi kalau aktivis misalnya, saya mengharapkan aktivitas justru di dalam Indonesia yang real itu, yang real adalah Indonesia calon Jokowi Prabowo itu. Ya Panji? Ada sesuatu yang kayaknya penting untuk diangkat tapi tidak terjadi. Mesti dipahami bahwa di antara orang-orang yang mungkin nggak memilih atau nggak mau bilang milih siapa, itu adalah karena kesal dengan petahana. Bukan dong. Nuansa yang sekarang terjadi di sosmed Indonesia, yaitu banyak anak muda, yang juga terjadi di Amerika. Cara pandang, it's either you're with us or you're against us. Itu cara pandang yang memecah belah. Ada orang yang pengen bilang, enggak, gue nggak dua-duanya. I don't want to be part of your fight. I don't want to be part of this battle. Saya nggak mau jadi bagian dari pertarungan-pertarungan ini. Ada yang kayak gitu karena banyak pemilih muda yang emosional. Ada yang merasa memilih seseorang membuat dia berhak untuk ngomong apapun kepada lawannya. Memilih ini membuat dia ngerasa punya hak untuk ngomong apapun kepada yang sebenarnya karena masing-masing merasa orang baik. Tapi ada orang yang nggak mau jadi bagian dari itu sehingga mereka bilang, gue nggak mau ikutan cara pandang either you with us or against us. Yep. Gue mau ada di tengah-tengah, lu berantem aja. Nggak usah ajak-ajak gue, itu juga ada. Jadi ini mungkin nggak ada hubungannya sama nggak bisa memilih. Hanya saja dia tidak menyuarakan apa yang menjadi pandangan politiknya. Nggak mau jadi bagian dari pertarungan ini karena ini menyebalkan, nggak ada urusannya sama gue. Saya setuju bahwa orang tidak mau jadi bagian dari pertarungan ini, tapi ya milih dong, nggak usah ikut ribut, milih aja. Ya, itu yang angka yang nggak ngomong itu. Ya, siapa tahu nanti dia milih gitu. Kalau kita lihat tulisan dari Romo Magnis itu kan ada, Romo Magnis mengakomodasi kemungkinan adanya alasan-alasan yang legitimate. Oh iya. Bagi orang untuk sampai pada keputusan tidak memilih atau golput, kan ada gitu. Pertanyaannya adalah apakah misalnya alasan seperti yang dikemukakan oleh Panji itu masuk ke dalam kategori itu, kepada kategori bahwa dia memang tidak punya alasan lain, tidak punya keputusan lain akibat alasan-alasan yang dia punyai, kecuali dia tidak memilih, berakhir pada tidak memilih, kan begitu. Ya contoh yang diambil oleh Romo Magnis adalah misalnya orang yang memang karena pekerjaannya, misalnya pada hari itu memang tidak bisa meninggalkan, harus operasi pasien misalnya. Itu dibolehkan, diizinkan, karena harus menemani orang sakit. Tadi itu masuk pada kategori itu yang menjadi perdebatan. Bisa saja masuk gitu. Oke, ada pertanyaan dari
Kompas TV melalui interaktifnya, perubahan dari Danu Nurdin, perubahan apa yang bisa diharapkan dari sikap golput kalau tak memilih? Apakah nanti bisa protes pemerintahan mendatang kalau ada kesalahan? Ini selalu kalau kita bicara soal golput pasti pertanyaan semacam ini. Apakah mereka nggak memilih boleh punya hak untuk mengkritisi pemerintah? Romo Magnis, kalau ada yang bertanya apakah mereka yang tidak memilih atau golput, mereka boleh tetap kritis pada pemerintah nggak? Ya tentu mereka punya hak. Tetap punya hak toh. Mereka dalam hukum juga berhak untuk tidak memilih. Hanya mereka melepaskan kesempatan untuk sedikit mempengaruhi kemana Indonesia jalan. Jadi tunggu pada saat yang menentukan. Berarti stupid. Biarkannya. Tapi hak untuk tentu mereka boleh kritis ya. Kita semua boleh kritis. Ya, yang memilih maupun yang tidak memilih itu tetap punya hak untuk kritis. Bahkan dan itu justru memang dibutuhkan oleh pemerintahan ini. Itu saja. Ya, oke. Selanjutnya adalah tadi di koran yang sama, tentu saja Kompas. Lucu sekali. Asal bagian lain ada di koran lain. Di koran ini Romo juga mengatakan begini, mencegah yang buruk berkuasa. Yang betul-betul buruk adalah ada yang bersikap peduli amat dengan siapa apa yang dipilih. Ya. Dia tidak bersedia membuang waktu dengan repot-repot memilih. Yang dia pikirkan adalah karirnya sendiri. Nasib negara dia tidak peduli. Yang saya maksud itu ada orang-orang yang hanya memikirkan karya mereka, pikirkan Indonesia tidak jalan, kami bisa ke Singapura atau sebagainya. Jadi orang yang tidak peduli dengan apa yang terjadi, juga tidak peduli kita punya demokrasi atau punya otoriter. Itu yang saya anggap benalu. Benalu adalah tumbuhan yang parasit yang tumbuh di atas suatu tumbuhan lain. Itulah. Ini menjadi relevan karena pada saat pemilu itu libur panjang. Ya. Hari Jumatnya memang tanggal merah, sehingga orang mungkin bisa hari Rabu, kalau itu dianggap Rabu kan pasti libur kan, hari pencoblosan. Hanya tinggal cuti 1 hari dan bisa liburan. Itu yang ingin Anda gugat ya Romo? Ya benalu. Mereka yang liburan waktu pemilu itu benalu. Apakah Panji akan liburan? Tidak. Saya sibuk. Enggak, tapi poinnya tadi kan menarik. Saya setuju karena tadi saya sempat bilang di awal, memilih ataupun nggak memilih sebenarnya kan tujuannya punya alasan yang kuat atau enggak. Karena memang ada orang yang golput karena nggak mau mikir. Nah itu kan itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu gitu. juga Panji tentang yang males gitu. Nggak acuh gitu-gitulah. Baik. Masih mungkinkah mereka yang menyatakan diri golput untuk berubah? Kami kembali saat lagi.